Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Nurse Herna Aliviani Eskep Mkep. Saya merupakan lulusan sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Valetehan. Kemudian saya melanjutkan program Magister Keperawatan dengan konsentrasi keperawatan jiwa di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Valetehan Serang Banten, di mana saya bergabung pada tim di Departemen Keperawatan Jiwa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bidang mata kuliah yang saya ampu selama mengajar. Tentunya, apa yang saya ampu ini berkaitan dengan bidang saya, yaitu di keperawatan jiwa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan jiwa 1 dengan kode mata kuliah IKT 4410 yang mempunyai bobot 3 SKS dengan bobot 2 teori dan 1 praktik. Adapun deskripsi mata kuliah ini berfokus pada pemahaman tentang konsep, prinsip, serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa, juga tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon kesehatan jiwa sampai gangguan jiwa. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa global. Kemudian mahasiswa mampu memahami proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peran perawat jiwa dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan jiwa dan keperawatan jiwa. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian juga mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan psikososial. Di mana teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu yaitu teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana teknik pertama yaitu proses penyampaian dalam mendapatkan konsep bahan mata ajar. Selanjutnya teknik kedua yaitu interaksi dengan menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara online ataupun secara tatap muka. Beberapa media pembelajaran yang dilaksanakan secara online diantaranya dengan menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis dan secara asinkronis dengan menggunakan LMS yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, kemudian materi-materi pembelajaran, kolom diskusi, serta juga menggunakan media WhatsApp grup kelas yang dimanfaatkan untuk diskusi terkait proses selama perkuliahan. Akhirnya teknik yang ketiga yaitu penilaian atau asesmen, di mana dalam proses ini saya selaku dosen dapat melakukan evaluasi kepada mahasiswa untuk menilai kemajuan dari mahasiswa. Pada pertemuan awal biasanya saya selalu menyampaikan bahwa metode penilaian untuk mata kuliah ini dibagi dalam 5 penilaian, yaitu yang pertama penilaian kehadiran, kemudian penugasan dan kuis, kemudian ujian laboratorium, UTS, dan UAS. Untuk memotivasi mahasiswa agar aktif dan tetap disiplin, saya selalu menyampaikan bagi mahasiswa yang selalu mengajukan pertanyaan, kemudian menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu, aktif di kelas, maka saya akan memberikan tambahan poin. Dan bagi mahasiswa yang tidak disiplin waktu dan tidak mengerjakan tugas, maka saya akan terus memberi motivasi agar mahasiswa itu tetap dapat menyelesaikan tugasnya yang memang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah keperawatan jiwa 1 melalui pembelajaran dengan aplikasi Zoom Meeting dengan tema asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke.
sesuai dengan kontrak kita yang di minggu lalu, hari ini kita mau masuk pembelajaran terkait keperawatan jiwa satu, di mana materi hari ini tentang masker pada pasien dengan kecemasan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah mengunduh materi? Sudah Ibu. Oke, sudah mengunduh materi ya. Kalau memang sudah mengunduh materi, kira-kira ada yang mau menjelaskan nggak tentang apa sih kecemasan itu atau apalah gitu ya, asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan itu apa? Boleh hasil yang sudah teman-teman baca dari materi yang sudah saya share. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan, mereview? Indah Ibu, izin mereview. Oke, silakan Indah. Ya, dari materi yang sudah Indah baca, untuk kecemasan itu merupakan keadaan atau kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan khawatir, terus takut terhadap sesuatu yang akan terjadi, terus tegang juga, kayak gitu Bu. Oke. Ya, terus Ya, ada lagi Indah? Ya. Ada Ibu, di kecemasan juga itu ada beberapa tingkatannya ya Bu ya. Yang pertama ada kecemasan ringan, terus sedang, berat, sama panik. Oke, good ya. Applause semua buat Indah ya. Oke, good ya. Oke, jadi betul ya apa yang disampaikan Indah sudah sesuai. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Nanti kita akan bahas lagi ya. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman, saya sudah share tadi ya. Teman-teman saya sudah share materi. Nanti silakan kalau yang belum unduh silakan diunduh. Kemudian saya juga udah share yang berkaitan dengan absen. Jangan lupa nanti teman-teman absen ya, sambil kita proses pembelajaran nanti jangan lupa absen ya. Oke. Hari ini tadi ya sesuai janji kita akan bahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Tadi Indah sudah jelaskan ya apa sih kecemasan itu ya. Itu sudah bagus sekali ya. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan kembali yang berkaitan dengan kecemasan. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau kita ngomong kecemasan, semua pasti pernah merasakan yang namanya cemas, iya nggak? Ya, karena memang kecemasan itu sesuatu yang pasti dirasakan oleh setiap manusia ya. Tapi ada yang membedakan antara kecemasan dengan kondisi yang lain. Kalau kecemasan itu jelas adalah merupakan kondisi emosional yang ditandai oleh perasaan khawatir, tegang, takut terhadap sesuatu yang akan terjadi. Kemudian kecemasan itu juga merupakan respon yang normal ya terhadap situasi yang mengancam. Tapi dapat menjadi masalah jika kecemasan itu berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang kecemasan itu adalah kekhawatiran atau suatu ketakutan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kemudian kecemasan itu juga adalah ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas dan berhubungan dengan perasaan yang tidak menentu atau tidak berdaya. Jadi kalau misalnya kita balik nih kemarin membahas tentang kecemasan, membahas tentang stres ya. Kalau stres itu stresornya jelas, objeknya jelas. Nah kalau kecemasan ini objeknya tidak jelas. Contoh misalnya perasaan cemas terhadap masa depan. Nah, masa depan yang seperti apa tuh yang dicemasin? Itu kan masih belum jelas tuh misalnya. Atau misalnya saya takut sama kalau misalnya pulang malam saya takut. Nah apa yang ditakutkan itu sebenarnya kan masih global. Tapi kalau misalnya saya takut kena begal, nah itu konsepnya adalah stres. Jadi ada stresnya, apa stresornya itu jelas. Ya kalau kecemasan kita masih nggak jelas nih apa yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu masih abu-abu, masih nggak jelas ya. Kemudian ada perasaan isolasi atau terasing dan terancam. Mungkin dialami manusia mulai merasakan kecemasan itu sejak bayi dan berhenti jika si manusia tersebut mati. Oke, next. Oke, kita lanjut.
Faktor-faktor penyebab kecemasan ada faktor internal seperti riwayat trauma masa lalu, kemudian kepribadian dan kondisi kesehatan mental. Kemudian ada faktor eksternal, ada juga faktor biologis. Oke, di mana faktor biologis itu seperti ketidakseimbangan neurotransmitter di otak dan juga ada faktor genetik. Oke, next. Selanjutnya, kemudian karakteristik ansietas ya, di mana karakteristik ansietas ini merupakan emosi yang bersifat subjektif ya, berbeda-beda dari setiap orangnya, jadi nggak bisa disamain kecemasan antara saya dengan yang lain. Kemudian sumbernya juga tidak jelas ya, ketakutan yang dia rasakan itu nggak jelas. Kemudian itu ansietas itu juga bisa ditularkan. Jadi kalau misalnya saya merasa cemas gitu misalnya, teman saya tidak merasa cemas, bisa jadi karena saya merasa cemas itu saya bisa melakukan atau bisa menularkan. Jadi ada transfer feeling gitu antara saya yang mengalami kecemasan dengan teman saya yang tidak mengalami kecemasan. Jadi yang tadinya teman saya nggak cemas jadi ikut-ikutan cemas karena melihat saya cemas gitu ya. Kemudian terjadi akibat adanya ancaman pada harga diri juga identitas diri. Kemudian selain itu juga perlu adanya keseimbangan antara keberanian dan kecemasan. Lanjut, tingkat kecemasan ya. Kalau kecemasan itu ada kecemasan ringan, ada kecemasan sedang, dan ada kecemasan berat, juga ada panik. Dimana kalau kecemasan ringan, teman-teman masih bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nah, masih bisa fokus, hanya memang sudah merasakan ada hal yang memang kita khawatirkan. Ya. Itu masih kategori kecemasan ringan. Teman-teman masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau kecemasan sedang, dia lapang persepsi sudah mulai menyempit. Biasanya melihat, mendengar, meraba itu sudah mulai menurun. Jadi sudah mulai tidak bisa fokus ya terhadap sesuatu ya. Kalau misalnya yang berat itu dia lapang pandang sudah benar-benar sempit ya. Jadi hanya bisa memusatkan pada perhatian yang memang menjadi detail kecemasan kita ya. Kemudian jadi nggak bisa mikir yang lain ya. Kemudian semua perilakunya menunjukkan kecemasan ya, kayak gelisah dan lain sebagainya. Nah, kalau panik itu benar-benar hilang kontrol ya, itu kita sudah tidak bisa lagi melakukan apapun. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menuruti perintah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang lari, 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 gitu ya, itu panik ya. Jadi hanya bisa menuruti pada perintah. Nah, kalau panik itu tadi hilang kontrol ya, tidak bisa melakukan sesuatu tanpa perintah atau arahan ya. Kemudian disorganisasi kepribadian, kemudian meningkatnya aktivitas motorik, kemudian menurunnya kemampuan menghubung-hubungkan, jadi nggak bisa lagi berpikir logika gitu ya. Kemudian distorsi persepsi, hilangnya pikiran rasional ya, tadi sudah tidak bisa mikir jernih lagi, jadi mindsetnya adalah fokus pada apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, karena kita sudah ada di kondisi panik tadi. Kemudian hilangnya komunikasi dan fungsi afektif ya, kemudian bila berlangsung berkepanjangan menyebabkan exhaustion atau kematian ya. Oke. Nah, kalau kita membahas pengkajian ya, pengkajian pada keperawatan jiwa yang berkaitan dengan klien dengan kecemasan, pasti ada ya, yang pertama pengumpulan data ya, dari mulai wawancara, observasi ya, pemeriksaan fisik itu jelas ya. Kemudian ada analisa data ya, mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan memetakan hubungan antara gejala, penyebab, dan dampak yang ada di kecemasan itu sendiri. Kemudian ada perumusan masalah ya, menetapkan masalah keperawatan jiwa yang paling utama. Nah, lanjut ke kecemasan. Di pengkajian kecemasan itu ada beberapa faktor ya, faktor predisposisi, kemudian ada faktor presipitasi. Ya, kalau faktor predisposisi itu berarti yang lampau ya. Jadi ada pengalaman traumatik, konflik yang pernah dialami, ya, masalah konsep diri, kemudian gangguan fisik dan lain-lain. Dan kalau faktor presipitasi itu munculnya ancaman integritas fisik biasanya karena adanya penurunan kemampuan secara fisik ya. Contoh misalnya karena sakit gitu ya, kemudian atau misalnya tiba-tiba dirawat di rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian faktor lain adalah ancaman terhadap sistem diri ya. Itu biasanya mengancam pada identitas, harga diri, dan integritas sosial. Misalnya kita mengalami PHK atau misalnya kita mengalami peran baru atau kita berada di lingkungan baru itu faktor presipitasi.
Nah, kalau untuk perilaku, itu biasanya ansietas dapat diekspresikan langsung melalui perubahan fisiologis ya, di mana biasanya kalau respon fisiologis itu, contoh misalnya, terjadi peningkatan, pada kardiovaskuler itu kan misalnya, tiba-tiba tekanan darah meningkat gitu ya, berdebar-debar, pingsan gitu ya. Kemudian juga di pernafasan tadi ya, nafas jadi sesak, kemudian, nafas pendek, dadanya sesek gitu ya kalau untuk pernafasan itu, kemudian ada terengah-engah dan lain sebagainya ya, terus respon fisik juga bisa dialami di, intestinal misalnya jadi nggak nafsu makan, kemudian mual, muntah, nyeri abdomen, itu yang mungkin sering teman-teman alami kalau misalnya mau ujian gitu ya, cemas mau ujian gitu ya, tiba-tiba, nggak nafsu makan atau gitu ya, nyeri Yes. ulu hati. Nah, itu juga salah satu respon fisiologis terhadap kecemasan. Kemudian ada juga kalau perkemihan, siapa nih yang paling sering kalau misalnya lagi cemas, lagi gelisah gitu ya, tiba-tiba sakit perut, sering BAB gitu ya. Ada yang ngacung katanya ya, terus atau misalnya pipis lagi. Nah, itu adalah respon normal secara fisiologis bahwa, respon tubuh kita itu berespon terhadap kondisi psikologis kita yang mengalami kecemasan gitu ya. Kemudian kalau dari perilaku motoriknya misalnya ada gelisah gitu ya, kemudian, tremor, mudah kaget gitu ya, terus udah gitu, kalau secara kognitif misalnya kita sulit berkonsentrasi, kemudian salah persepsi terhadap, apa yang disampaikan orang lain itu juga secara kognitif dan afektif itu biasanya nervous ya, kayak misalnya ada perasaan ketakutan berlebihan, gugup, itu juga, bentuk kecemasan gitu ya. Nah, lanjut untuk, selanjutnya, selanjutnya Wi. Oke, diagnosa keperawatan jiwa pada klien dengan kecemasan itu ada, kecemasan, ada ketidakberdayaan, ada gangguan pola tidur, dan ada resiko, bunuh diri. Oke, lanjut, kita membahas, eee, ke, tujuan asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan ya, di mana tujuannya adalah mengatasi kecemasan, kemudian mencapai stabilitas emosi ya, meningkatkan coping adaptif ya, kemudian mencegah komplikasi. Oke, selanjutnya kita membahas ke intervensi ya. Apa sih yang bisa kita lakukan pada pasien yang mengalami kecemasan ya? Yang pertama, biasanya kita bisa ajarkan pasien untuk terapi relaksasi. Banyak ya relaksasi yang kita sudah pelajari, misalnya relaksasi napas dalam, kemudian meditasi, atau misalnya, relaksasi dengan mendengarkan murotal dan lain sebagainya itu bisa diberikan untuk pasien yang mengalami kecemasan. Kemudian edukasi tentang manajemen stres ya, bagaimana kita memberikan, strategi manajemen, stres yang efektif. Misalnya kalau kita lagi cemas gitu ya, misalnya kita, lakukan olahraga atau aktivitas ringan untuk, mengurangi, perasaan cemasnya yang, kemudian ada juga kita, ajarkan manajemen waktu ya, karena supaya tidak kalau misalnya fokusnya cemas karena pekerjaan atau, karena, ujian dan lain sebagainya itu mesti, terkait manajemen waktu, gimana caranya kita mencicil belajar, mencicil pekerjaan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada terapi kognitif perilaku ya, membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang maladaptif untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya juga ada dukungan sosial ya, di mana dukungan sosial ini pasti, kita berhubungan dengan keluarga, teman, kelompok dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis si pasien tersebut. Nah, selanjutnya kalau untuk implementasi ya, implementasinya itu jelas ya, yang pertama kita harus, mengidentifikasi dulu tadi ya, kenali tanda dan gejala kecemasan pada pasien. Dan edukasi ya, bisa memberikan edukasi pada tentang kecemasan dan cara mengatasinya. Kemudian ada juga intervensi, lakukan intervensi keperawatan yang sesuai dengan, atau untuk mengatasi kecemasan pasien, kemudian kolaborasi juga, bisa kita lakukan, dengan teman sejawat atau, dengan dokter gitu ya dan, yang lainnya gitu ya. Di mana kalau kita membahas implementasi asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan itu biasanya dimulai dengan tadi ya, dari hasil pengkajian itu tanda dan gejalanya gimana gitu ya, baru kemudian kalau sudah muncul kita bisa lakukan, edukasi ya, kemudian, eee, apa edukasi terkait, edukasi terkait masalah pasien kayak misalnya tadi ternyata butuhnya itu, relaksasi, oke kita berikan edukasi bagaimana cara,
melakukan relaksasi, mengajarkan relaksasi pada pasien, kemudian kalau terapi musik seperti apa, terapi kognitif gitu ya. Nah, dan jangan lupa, intervensi yang kita lakukan juga itu pasti, berhubungan dengan, kolaborasi ya, dengan psikiater, dengan psikolog ya, misalnya pemberian obat dan lain sebagainya ya. Kemudian, evaluasi asuhan keperawatan jiwa ya selanjutnya, itu ada, eee kriterianya yang kita lihat ya di evaluasi itu ada penurunan tingkat kecemasan, kemudian, yang kita evaluasi pasti ya pasien kita harapkan ada penurunan tingkat kecemasan, kemudian peningkatan kemampuan coping, kemudian perbaikan kualitas tidur, sama, menurunnya, resiko bunuh diri ya. Oke selanjutnya, nah oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya membahas terkait tugas di LMS? Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ibu Yurika mau tanya, Oke, boleh Yurika. Apa yang mau ditanyakan Yurika? dari yang Ibu jelaskan tadi itu bagaimana sih caranya melibatkan keluarga dalam rencana asuhan keperawatan untuk pasien dengan kecemasan, Bu? Oke, karena kalau kita membahas asuhan keperawatan itu sudah pasti ya kita harus melibatkan keluarga ya. Jadi, yaitu, salah satunya adalah dengan memberikan edukasi ya pada keluarga tentang apa sih cemas itu, kemudian bagaimana mereka, harus bisa mendukung keluarganya yang mengalami kecemasan itu ya. Jadi kita bisa diskusikan, tentang cara menghadapi situasi situasi cemas ya yang dihadapi oleh si, anggota keluarganya. Kemudian, kita juga perlu, kasih edukasi terkait pentingnya komunikasi yang terbuka, kemudian mengajak keluarga untuk berpartisipasi dalam sesi terapi keluarga. Itu yang paling penting. Jadi, sesi terapi keluarga itu perlu kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami kecemasan atau, biasanya masalah-masalah gangguan jiwa lainnya, yaitu di antaranya kecemasan. Yes, cukup Yurika? Baik, Bu, cukup. Terima kasih penjelasannya. Oke oke, sama-sama. Oke, kita lanjut di sini ada penugasan, nanti teman-teman silahkan dibuka, LMS-nya, ya. Di situ saya sudah, ada kasus ya, ada kasus yang berkaitan dengan, pasien kasus pasien yang mengalami kecemasan. Nah, di situ nanti teman-teman akan melakukan discovery learning, silakan nanti diskusi antar, teman kelompok. Di LMS itu saya juga sudah share, daftar kelompoknya, kemudian, eee, ininya juga, kasus pemicunya, nanti silakan teman-teman, lakukan diskusi kelompok. Nanti minggu depan kita akan, bahas terkait hasil, diskusi teman-teman yang sudah teman-teman lakukan terkait, kasus yang sudah saya share ini, ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya, mohon maaf kalau ada kekurangan, saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.